Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome to GKA Gloria Channel. Kita bersyukur Tuhan telah mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Hari kita bersama-sama akan masuki Advent minggu yang ketiga. Kiranya menyambut Natal kita boleh menyucikan hati kita. Kita boleh menerima berita Natal dengan sukacita. Saya menyambut Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti channel ini. Kiranya kita semua dimanapun kita berada, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Allah telah mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita datang dengan segenap hati, membawa seluruh keberadaan diri kita di hadapannya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Advent ketiga hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian sukacita daripada Allah Tritunggal. Amin. Meski kini jadi bayi, namun kelak Dia bertahta. Semua bangsa akan menghadapnya, semua lutut kan menyembahnya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Semua makhluk puji Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Selamanya kan memuji pada Allah Tritunggal. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Lilin yang kita nyalakan hari ini mengungkapkan sukacita di dalam Kristus. Sukacita karena keselamatan yang dikaruniakan Allah bagi setiap kita. Sukacita karena Allah senantiasa menjadi gembala bagi kita domba-dombanya. Sukacita karena kehidupan yang kekal yang Dia berikan bagi setiap kita. Sejak pertama kita mengenal Dia sampai selama-lamanya. Mari kita semua datang kepadanya, menantikan sukacita yang kekal yang Tuhan sediakan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangannya dan oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Ia lahir bagi kita. Ia pemberi kehidupan bagi kita, yang telah mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Ia adalah Allah atas semesta. Ia adalah Raja atas hidup kita. Mari angkat suara kita memuji Dia, mengagungkan Dia dengan segenap kekuatan. Bawalah suaramu, dirimu padanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh
yang hidup. Kepadamu lah kami seharusnya membawa seluruh hidup kami, meninggikan Kau Tuhan. Kau sumber pertolongan kami, Kau sumber pertolongan kami. Serukan Hosana, Hosana, sing Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Engkaulah Raja kami, Engkaulah pemimpin hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini hidup tidak tunduk kepadamu. Dengan penuh penyesalan dan kesadaran kerendahan diri, kami datang dan mengakui kehancuran hati kami. Kami sadar seringkali kami ingin menjadi raja atas hidup kami. Kami tidak tunduk kepadamu di dalam pekerjaan kami, di tengah keluarga kami dan pelayanan kami. Ampuni kami Tuhan. Bila Tuhan yang boleh berkemurahan membawa hati kami di altar-Mu, di mana kami dapat pemulihan yang datang dari Raja Damai, Yesus Kristus yang lahir bagi kami. Suci kuduskan kami Tuhan, orang-orang berdosa ini, agar kami layak menengadahkan wajah kami kepadamu, agar kami layak berseru memuji Engkau, agar kami layak menerima sukacita yang datangnya dari Tuhan. Berkati setiap kami, setiap detik ibadah ini, kami mengagungkan Engkau. Engkau menjadi Raja yang kami agungkan dan muliakan. Lebih daripada itu, seluruh hidup kami Tuhan, Engkau menjadi pemimpin dan Raja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Berita anugerah bagi kita terambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Telah janji anugerah bagi setiap kita. Kita diampuni dan diberikan anugerahnya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Tuhanlah sumber pertolongan dan sukacita kita, yang mengundang kita untuk datang bersorak di hadapannya. Mari kita menaikkan pujian. Joy to the world, sukacita dari dalam hati kita yang terdalam. Kita puji Dia. Dunia gemar dan soraklah, nyanyilah bagi Rajamu yang lahir. Mari bawa hati kita kepadanya dengan segenap kekuatan. Kita puji Dia, sumber sukacita kita. Bersama
kekuatan. Puji Dia dengan segenap sukacita dan syukur. Pujilah namanya, Yesus yang memerintah atas dunia. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Di dalam kasih-Nya yang ajaib itu, kita boleh hidup dan mendapatkan kekuatan lagi dan lagi. Sungguh ajaib kasih Tuhan. Ia lahir di malam Natal, memberikan pengharapan bagi kita yang berseru kepadanya. Mari kita membawa hati kita, hidup kita bersujud di hadapannya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. A night divine, oh, night when Christ was born. A night divine, oh, night, a night divine. Fall on your knees for Him. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. A night divine, oh, night when Christ was born. A night divine, oh, night divine. Di dalam pengharapan malam Natal itu, mari kita datang berseru membawa hidup kita pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Adakah kita bergumul dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Kami butuh anugerah pertolongan. Kami butuh pengharapan. Sama seperti para gembala yang bersuka cita mendengarkan berita Natal dari para malaikat, kami pun percaya
berita sukacita dan pengharapan itu juga tersedia dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami membawa hidup kami, setiap pergumulan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami menantikan pengharapan, pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa agar sukacita itu Tuhan hadirkan tengah-tengah gereja kami, tengah-tengah bangsa kami. Sekali mau ada banyak hal dan alasan untuk kami berputus asa. Tapi kiranya iman kami, bahwa Engkau pegang kendali atas segala sesuatu, memberikan kami pengharapan bagi gereja dan bangsa kami. Kami menyerahkan hidup kami, gereja kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Raja damai, Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyatukan doa-doa yang kami naikkan di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dunia boleh berubah, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Tengah segala kehidupan kita yang berubah, banyak hal yang menakutkan. Firman Tuhanlah pegangan hidup kita. Mari kita menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan, kami bersandar padanya. Firman-Mu Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini kita bersuka cita ketika kita boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Kita boleh bersama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama menyiapkan diri untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dalam kesempatan ibadah pada minggu ini. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk tangan Tuhan yang menggembalakan hidup kami. Untuk tangan Tuhan yang menyertai dan memelihara hidup kami. Hari-hari yang kami jalani ya Tuhan, minggu lepas minggu. Minggu ini kami boleh memasuki masa raya minggu Advent yang ketiga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus penuhi hati kami dengan sukacita yang datang daripada Tuhan ketika kami beribadah di hadapan Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan akan bagian firman-Mu. Biarlah bagian yang terbaik yang Allah janjikan, yang bernilai kekal, itu boleh tinggal tetap di dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku daripada firman Allah yang hidup. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sebagaimana tema Mimbar Gloria pada minggu ini adalah jiwaku bersukacita. Dengan dasar firman Tuhan yang terambil dari kitab Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian, kitab Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukum yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
Ia berkirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari raya pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu, mendapat pujian, dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan pujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ditanya gitu ya, apakah respon Anda jika yang ada di depan mata kita adalah kehancuran dan penderitaan? Sebagian kita ketika kita diperhadapkan bahwa apa yang akan terjadi di depan kita adalah kehancuran dan penderitaan, maka kita akan bereaksi merespon dengan marah, bersungut-sungut, kecewa, dan sebagainya. Ya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, justru di tengah-tengah berita penghukuman akan kesulitan dan penderitaan yang bakal dialami oleh suku Yehuda pada waktu itu, kerajaan Yehuda bagian selatan. Zefanya justru menutup bagian kitabnya itu berkata, bersorak-sorailah dan bersukacitalah dengan segenap hati. Kalau seandainya pada waktu itu saya menjadi salah satu daripada umat Yehuda pada waktu itu, saya mungkin akan bertanya kepada Zefanya. Saya tidak akan ragu menanyakan, Tuhan, kenapa harus bersorak-sorai sedangkan di depan mata adalah pembuangan? Tuhan, kenapa harus bersorak-sorai dan bersukacita kalau di depannya adalah kehancuran daripada Yerusalem dan terbuangnya kerajaan Yehuda? Kasih saya satu alasan, ya Tuhan, dan jangan diam. Saya mungkin akan berespon seperti itu. Di dalam kitab yang kita baca ini, Nabi Zefanya itu memperkenalkan dirinya bahwa di ayat pertama kalau engkau dan saya baca, firman Tuhan datang kepada Zefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosea bin Amon, Raja Yehuda. Zefanya menjelaskan latar belakang dan keturunannya, bahwa dia adalah salah satu keturunan daripada Raja Hizkia. Hizkia adalah kakek buyutnya. Dia hidup pada masa sebelum pembuangan itu terjadi dan dia melayani Tuhan. Ketika Zefanya melayani, apa yang bakal terjadi bagi bangsa Israel, suku Yehuda pada waktu itu, bahwa mereka akan dibuang 70 tahun di Babel, itu belum terjadi. Berita penghukuman itu sudah sampai dan segera akan mereka alami. Zefanya pada waktu itu hidup dalam satu masa yang sulit. Karena dikatakan pada waktu itu dia harus berhadapan dengan kondisi keadaan spiritualitas, moral dan sosial bangsa Yehuda yang pada waktu itu sedang merosotnya. Tapi situasi dan kondisi yang tidak baik ini tidak menghentikan akan langkah Zefanya. Dia terus melayani dengan setia dan mengabdikan hidupnya di hadapan Tuhan. Kemerosotan bangsa Yehuda pada waktu itu, kerajaan Yehuda, meninggalnya kematian Raja Hizkia, yaitu kakek buyut daripada Zefanya. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Manase. Disitulah dia mendirikan kembali mesbah Baal yang telah diruntuhkan, yang dimusnahkan oleh Hizkia. Sebaliknya orang-orang yang berusaha untuk memelihara kesetiaan dan menyembah kepada Tuhan, Yahweh yang benar, justru mereka dikejar, mereka dihukum, bahkan kematian di depan mata mereka. Walaupun akhirnya Manase itu bertobat pada masa akhir hidupnya, tetapi anaknya Raja Amon yang kemudian menggantikan dia, itu terus berkancah dan hidup di dalam penyembahan berhala, hidup di dalam dosa seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yang jahat itu. Nabi Zefanya pada waktu itu merayani, dikatakan pada zaman Raja Yosia.
Dia bernubuat memperingatkan akan orang-orang di Yehuda dan di Yerusalem akan datangnya hukuman daripada Allah. Karena mereka jatuh di dalam penyembahan berhala dan mengabaikan akan Tuhan. Mereka didorong untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Supaya sesudah penghukuman, mereka boleh dikumpulkan kembali. Tuhan akan menebus mereka, akan membawa mereka kembali. Nabi Zefanya tidak hanya terpaku pada proses yang sulit kalau engkau dan saya lihat. Melainkan hasil akhir yang penuh dengan pengharapan. Nah, oleh karena itu kita membaca daripada kitab Zefanya ini. Memang betul di pasal pertama, pasal kedua, berita penghukuman tentang hari Tuhan akan segera datang. Tapi di pasal yang 3, pasal yang terakhir ini berisi tentang janji Tuhan. Bagi pemulihan akan bangsa Yehuda pada waktu itu. Janji Allah. Maka itu di dalam bagian ini kalau engkau dan saya perhatikan. Kitab Zefanya itu tidak berhenti atau ditutup dengan berita penghukuman. Tapi kitab ini diakhiri dengan berita sukacita. Bahwa akan tiba waktunya. Tuhan akan memulihkan kondisi hidup bangsa kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dalam sejarah kita membaca dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-23. Pada masa pemerintahan Yosia di mana waktu itu Nabi Zefanya melayani. Pada masa itulah ada pemulihan. Ada pembaharuan yang terjadi. Yosia sebagai raja yang takut akan Tuhan. Membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Pemulihan bangsa Israel, bangsa kerajaan Yehuda terjadi. Reformasi terjadi pada waktu itulah. Kehidupan dan pembaharuan spiritualitas itu terjadi. Hal ini juga disaksikan oleh Zefanya pada waktu dia melayani waktu itu. Pemulihan yang dipahami oleh Nabi Zefanya. Kalau engkau baca di dalam bagian firman Tuhan ini, bukan saja pada masa pemerintahan berhenti di masa Yosia, tapi Zefanya melihat jauh ke depan bahwa pemulihan dunia akan terjadi saat kedatangan Mesias. Saat Mesias yaitu Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan, menyertai, dan memulihkan akan umat manusia. Di dalam janji keselamatan yang diberitakan oleh Zefanya, dia melihat dalam kekinian pada waktu itu digenapkan pada masa Yosia. Tapi dia juga melihat jauh ke depan pada waktu kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah begini. Apakah yang membuat umat Yehuda pada masa itu dihimbau dan diajak dan didorong oleh Zefanya untuk terus bersukacita, bergembira dan bersorak-sorai? Jawabannya adalah di dalam bagian janji keselamatan. Bagian yang terakhir kita baca ini. Bagaimana dikatakan Tuhan akan menyingkirkan hukuman yang jatuh atas bangsa Yehuda. Tuhan ada di antara mereka memberikan kemenangan kepada mereka. Bahkan Tuhan yang akan memulihkan akan hidup mereka. Nah, dari bagian inilah kita melihat bahwa pokok pemberitaan daripada Zefanya pada waktu itu. Kalau engkau dan saya baca, dia terus berbicara soal hari Tuhan. Hari Tuhan adalah merupakan ancaman bagi dosa-dosa daripada Yehuda dan dosa-dosa bangsa lain. Ketika tiba hari Tuhan, kalau engkau membaca di dalam pasal-pasal pertama dan yang kedua, di situ kita akan menangkap satu kesan yang begitu mengerikan. Kesusahan, kemusnahan itu mereka akan alami. Di dalam pasal itu kita akan membaca beberapa frase kalimat seperti ini. Tuhan akan menyapu bersih. Dari atas muka bumi dia akan rebahkan, dia akan melenyapkan, dia akan mengacungkan tangannya. Menghukum dan seterusnya. Kondisi-kondisi ini adalah menggambarkan adanya hukuman yang dahsyat yang akan dialami oleh orang-orang di Yehuda dan bangsa-bangsa yang lain ketika hari Tuhan itu tiba. Karena pada waktu itu Yehuda dan bangsa-bangsa yang lain, mereka jatuh di dalam penyembahan berhala yang menjijikkan di mata Tuhan. Maka melalui Nabi Zefanya inilah, dia diutus oleh Tuhan supaya mengingatkan orang-orang Yehuda pada masa itu untuk bertobat kembali kepada Tuhan, menyembah kepada Allah yang benar.
Sebelum tiba hari itu dikatakan, Sefanya dengan keras menegur, menghimbau dan mengajak orang-orang Yehuda dan semua bangsa yang lain agar bertobat. Carilah Tuhan, lakukanlah hukum, carilah keadilan dan kerendahan hati. Ini kita bisa temukan di dalam pasal yang kedua. Nah, memasuki pasal yang ketiga inilah, maka berita daripada Sefanya adalah tentang janji keselamatan. Selepas penghukuman atas Yerusalem, atas Yehuda, maka Tuhan yang akan memulihkan mereka. Dan inilah yang menjadi satu alasan yang mendasar. Kenapa mereka diajak untuk bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ada beberapa hal yang bisa saya sharingkan. Yang pertama, kenapa umat Israel, putri Yerusalem diajak untuk bersorak-sorai dan bersuka cita dengan segenap hati, seperti pada ayat yang ke-14 yang kita baca ini. Maka di sini kita menemukan karena Tuhan itu tidak selama-lamanya menghukum. Ketika umatnya bertobat, Allah pasti menerima mereka kembali. Di dalam ayat yang ke-15 sangat jelas mengatakan, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Ini adalah janji Tuhan, bahwa tidak selamanya Tuhan menghukum. Hukuman daripada Tuhan hanyalah peringatan, agar umat Israel sadar akan dosa-dosa mereka, supaya mereka cepat kembali kepada Tuhan. Hukuman adalah cara Allah bagaikan seorang gembala dengan gada dan tongkat di tangannya, supaya membawa kembali domba-domba gembalaannya yang sesat itu, yang tersesat, agar kembali kepada jalan yang benar. Allah selalu membuka tangannya ketika anaknya kembali ke hadapan Tuhan. Di dalam perjanjian baru kita tentu ingat perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Seorang anak yang pergi meninggalkan papanya, keluarganya ke tempat yang jauh, hidup pesta pora, hidup di dalam dosa. Dan semuanya habis. Ketika hidup dalam kehinaan, dia teringat kembali kepada ayahnya yang ada di rumah. Para pekerja-pekerja di rumah orang tuanya yang bisa menikmati hidup. Lalu dia kembali. Alkitab mencatat tiap hari sang ayah itu datang keluar untuk melihat kapan anaknya itu kembali. Ketika anak itu kembali, maka papanya dengan tangan terbuka menyambut dia dan memeluk dia dan memulihkan akan seluruh hak hidupnya. Di dalam kitab Sefanya ini, Nabi Yesaya juga menggambarkan hati Allah itu kan kasih setia dan rahmat yang jauh melampaui segala pelanggaran dan dosa mereka. Sehingga dia katakan Tuhan telah menyingkirkan hukuman atas mereka. Kalau kita bandingkan dengan kitab Yesaya yang juga melayani pada zaman yang tidak terlalu jauh berbeda. Nabi Yesaya mengatakan di dalam pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Hanya sesaat Yesaya mengatakan, murka Allah itu meluap atas hidup mereka. Tuhan menyembunyikan wajahnya, menghukum mereka hanya sesaat. Tetapi kasih setia itu hesed yang datang daripada Allah. Itu adalah selama-lamanya. Karena Kristus Allah kita itu adalah penebus yang hidup. Itulah yang berita yang ingin disampaikan oleh Sefanya. Supaya mendorong mereka itu terus bersuka cita. Bahwa ada jaminan pengampunan yang Allah berikan. Maka itu dikatakan bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Putri Sion bertempik soraklah hai Israel. Bersuka citalah dan berialah dengan segenap hati. Itu adalah berita. Bahwa kasih setia Tuhan itu melampaui segala pelanggaran dan dosa mereka. Tuhan tidak lagi mengingat hukuman atas mereka. Tuhan sudah menyingkirkan itu semuanya. Di atas kayu salib, bukankah Kristus juga mendemonstrasikan akan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu agung dan begitu mulia. Manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum. Pada waktu kita memandang kepada Kristus dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kita dilahir barukan oleh Roh Kudus. Disitulah kita juga menerima pengampunan yang berlimpah-limpah,
yang datang daripada Tuhan. Di dalam Kristus Allah memberikan jaminan akan pengampunan kepada engkau dan kepada saya. Dan itulah yang membuat kita bangkit dan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua kalau kita perhatikan. Di dalam kitab Sefanya dikatakan karena Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Di ayat yang ke-17 firman Tuhan bermuji demikian. Tetapi Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sefanya mengatakan Tuhan ada di antara kamu. Kalau engkau baca di dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan menangkap apa yang dikatakan oleh Sefanya ini. Bukan saja di dalam bagian ini, di ayat 15 pun dikatakan, Raja Israel yaitu Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Jadi berulang dikatakan Tuhan ada di antaramu. Saya teringat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Setelah peristiwa patung anak lembu emas. Bagaimana Tuhan murkanya menyala-nyala menghukum umat Israel pada waktu itu. Selepas peristiwa itu, maka Tuhan menyuruh akan Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan tidak berkenan memimpin langsung perjalanan umat Israel pada waktu itu. Tapi Tuhan hanya akan mengutus malaikat berjalan di depan mereka. Tapi di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Musa merespon demikian. Dia mengatakan, jika Tuhan sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Kenapa Musa berkata kalimat seperti ini? Jangan suruh kami meninggalkan berangkat dari tempat ini kalau engkau tidak membimbing ya Tuhan. Dengan kata lain yang diinginkan oleh Musa pada waktu itu. Di tengah-tengah murka Allah yang menyala. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan tetap ada di antara mereka. Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap memimpin. Nah, Sefanya itu melihat konsep ini. Ketika Tuhan murka, ketika Tuhan membuang mereka, itu bukan berarti Tuhan sudah melupakan dan meninggalkan mereka. Sefanya mengatakan Tuhan tetap ada di antaramu. Sehingga kalau engkau baca di dalam beberapa kitab yang lain, kita akan mendapatkan. Ketika bangsa Israel dalam masa pembuangan, mereka di situ pun tangan Tuhan memelihara mereka dan menuntun mereka. Genap setelah 70 tahun pada masa itu, mereka dibawa kembali oleh Tuhan. Janji penyertaan Allah, ini pun kita alami pada waktu Yesus lahir di dalam dunia ini. Dan dia akan dinamai Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Dan di kitab terakhir dalam Injil Matius, ketika Yesus terangkat naik ke surga, Yesus sendiri pun berkata, aku akan menyertai engkau hingga kepada kesudahan daripada zaman. Penyertaan Allah. Ketika Yesus lahir sebagai baby, dia katakan dia akan dinamakan Immanuel. Allah beserta dengan umatnya. Jadi apa yang dilihat oleh Sefanya sebelum Yesus lahir, bahwa Tuhan ada di antara kamu. Tuhan menyertai engkau sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Pada waktu Yesus lahir, dia dinamai Immanuel. Allah beserta dengan kamu. Allah ada di tengah-tengah kamu. Itulah janji Allah. Itu yang menjadi alasan kenapa umat pada waktu itu di tengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan. Dia tetap katakan, bersukacitalah. Jiwaku bersukacita di hadapan Allah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau kita perhatikan. Sefanya mengatakan karena Tuhan akan memulihkan akan hidup umatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-20. Ini adalah ayat yang terakhir yang mengungkapkan akan seluruh pengharapan daripada umat pada masa itu. Pada waktu itu aku, yaitu Tuhan, akan membawa kamu pulang. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara bangsa-bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan membawa mereka pulang.
Lalu Tuhan akan memulihkan mereka di depan mata bangsa-bangsa yang pada waktu itu menjadi musuh daripada mereka. Inilah janji firman Allah yang membuat mereka bersuka cita di hadapan Allah. Nabi Sefanya tidak menutup kitabnya dengan penghakiman, melainkan dengan gambaran tentang Allah yang bukan saja menyelamatkan umatnya dari semua penderitaan, tapi dia juga adalah Allah yang dengan cinta kasih memperbaharui akan hidup mereka. Allah juga berkenan memulihkan keadaan mereka. Di akhir bagian kitabnya ini, kita melihat betapapun amarah Allah yang menyala-nyala karena dosa dan kedegilan daripada umat Yehuda pada waktu itu, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mencintai mereka. Pembuangan ke Babel bukan untuk menghancurkan akan hidup mereka, melainkan supaya melalui itu mereka belajar bagaimana kembali kepada Allah. Tuhan memulihkan akan hidup mereka. Pemulihan itu berarti Allah hadir kembali di tengah-tengah kehidupan daripada umat Yehuda pada waktu itu. Israel akan dipulihkan kembali menjadi umat kepunyaan Allah. Umat yang beribadah dan kembali menyembah kepada Tuhan. Itulah sebabnya Sefanya kemudian menyerukan, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, bersukacitalah, beria-rialah dengan segenap hati, hai umat Israel. Jiwa mereka bersukacita karena mereka melihat jauh ke depan. Sesudah pembuangan akan ada pemulihan hidup. Tuhan akan membawa mereka kembali. Dan secara mencatat, itu digenapkan oleh Allah itu sendiri. Dalam memasuki minggu Advent yang ketiga, terlebih dalam rangka menyambut akan Natal tahun ini juga, kita dipanggil tetap hidup dalam sukacita. Sekalipun kondisi kita saat ini belum boleh dikatakan sangat amat baik. Engkau dan saya tetap masih hidup dalam masa pandemik. Tapi Tuhan mengaruniakan sukacita karena Kristus yang lahir, yang akan kita peringati bersama. Itulah yang memberikan pengharapan bahwa akan ada hari esok. Sebagai satu pertanyaan terakhir, kenapa hari ini umat Tuhan sulit bersukacita? Apa yang membuat engkau dan saya sulit bersukacita? Charles Swindoll dalam salah satu bukunya dia mengatakan, apa yang membuat manusia kehilangan sukacita? Yaitu adalah karena adanya kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan. Kekhawatiran ada kegelisahan yang berlebihan akan satu hal yang mungkin terjadi, yang mungkin juga tidak terjadi. Ini bisa terjadi, tapi juga bisa tidak terjadi. Dan biasanya itu tidak terjadi. Hari ini di dalam masa pandemik, boleh dikatakan sebagian kita dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Kita takut sana, takut sini. Itu mengancam akan kelangsungan hidup kita. Sehingga kita bukan lagi menyiapkan diri dengan stamina tubuh yang sehat, yang kuat. Bagaimana menjalani hidup dalam masa pandemik. Hidup rendah hati di hadapan Allah. Tapi kekhawatiran itu justru yang mengendalikan hidup kita. Sedangkan dia katakan tekanan batin adalah ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kontrol. Padahal Allah mampu. Engkau dan saya tidak bisa mengontrol masa pandemik ini, bukan? Engkau dan saya juga tidak bisa ubah akan masa pandemik ini. Tapi kita tahu Allah adalah Allah yang mampu. Allah yang mengontrol akan seluruh hidup kita. Mari kita meletakkan seluruh perasaan batin kita ini ke dalam tangan pengasihan daripada Allah. Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah ini satu janji yang melegakan hidup kita? Di tengah-tengah masa pandemik dengan tekanan hidup yang begitu berat. Sedangkan ketakutan adalah kecemasan yang berlebihan terhadap bahaya kejahatan atau penderitaan. Dan itu hanya akan memperbesar masalah hidup kita. Semakin kita takut, justru kondisi hidup kita, imunitas dalam tubuh kita bukan tambah baik, justru tambah merosot. Dan inilah yang dikatakan seringkali menyebabkan dan mencuri daripada sukacita kita sebagai anak Tuhan. Adanya kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan.
Saya tidak tahu bagaimana kondisi hidup engkau dan saya hari ini. Dalam masa pandemik menjelang kita merayakan akan Natal. Adakah hidupmu terus dikendalikan, dikuasai oleh kekhawatiran dan tekanan batin dan ketakutan? Atau kita mau menyerahkan itu semuanya ke dalam tangan pengasihan daripada Allah? Kita pandang kepada Kristus yang tersalib. Kristus yang lahir di malam Natal pertama. Yang berkata kepada para malaikat, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar bagi seluruh dunia ini. Bukankah Natal adalah berita sukacita? Dan Tuhan ingin engkau dan saya hidup di dalam sukacita. Hari ini dalam masa pandemik di antara kita mungkin ada yang hidup dalam kesedihan dan kehilangan. Sedangkan yang lain mungkin hidup dalam kekhawatiran, tekanan batin dan ketakutan. Ingatlah, ini bukan akhir dari segala-galanya. Pada akhirnya, pada hari yang ditentukan, Tuhan akan memperbaharui dan memulihkan hidup kita. Bukankah ini yang Tuhan kerjakan pada masa Jefanya? Yang Tuhan janjikan. Penderitaan betul ada di depan mata mereka. Kesulitan betul ada di depan mata mereka. Bahaya betul sedang mengancam mereka. Karena sebentar lagi mereka akan didatangi oleh suku-suku bangsa yang kuat. Kerajaan Babel akan menawan mereka. Tapi Jefanya tetap mengatakan, itu bukan akhir segala-galanya. Ada pemulihan dan pembaharuan hidup yang akan Tuhan kerjakan. Dan itu yang mendatangkan sukacita. Mari kita juga melihat dari perspektif iman yang sama. Saya menutup dengan satu kutipan dari Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan ingin engkau dan saya tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan. Karena berita Natal adalah berita sukacita. Ingat apa yang Tuhan katakan, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Biarlah berita Natal itu engkau dan saya alami. Sehingga dalam diri kita, dalam hati kita yang dalam, terus dipenuhi dengan sukacita yang meluap di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur karena berita Natal adalah berita sukacita. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Tuhan, kami hidup dalam satu zaman yang tidak mudah. Sebagian kami mengalami kehilangan. Kami mengalami kesedihan. Kami mengalami kekhawatiran, kecemasan. Tuhan, angkat semua beban itu. Tuhan, penuhi akanlah umat-Mu ketika kami memasuki masa raya Natal Advent minggu yang ketiga ini. Hati kami dipenuhi dengan kegirangan, dipenuhi sorak-sorai, dipenuhi dengan sukacita. Karena kasih setia Tuhan melampaui segala kelemahan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah umat-Mu di dalam menyongsong Natal dan Tahun Baru di tahun ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sing we know
Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik kepadanya, sumber sukacita kita. Kita memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari puji Tuhan kita. Seperti halungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami bersyukur dan kami terhormat kalau kami yang tiada bernilai ini boleh beribadah kepadamu, bahkan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah seperti emas, kemenyan, dan mur yang dibawa oleh para majus, kami pun membawa persembahan ini dengan ketundukan hati kami kepadamu. Kesadaran bahwa kalau kami boleh memiliki nafas kehidupan, itu semua karena anugerah-Mu. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan, Raja kami yang hidup. Biarlah persembahan ini mewakili seluruh kehidupan kami yang kami persembahkan kepadamu Tuhan setiap hari di dalam hidup kami. Berkati persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup kami juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan persembahan dan diri kami. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang di dalamnya kita peroleh sukacita dan mengalami sukacita selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung ibadah ini, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, iman, dan cinta kasih saat ini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.